Ikan yang menarik ini adalah salah satu spesies loah yang paling umum dijumpai di toko ikan hias dan memiliki beberapa perilaku dan kepribadian yang paling menarik. Meskipun lebih mudah dipelihara daripada spesies lain, mereka umumnya dikategorikan sebagai ikan air dingin dan tidak akan bisa dipelihara dengan ikan tropis lainnya. Misgurnus anguillicaudatus umumnya dikenal sebagai dojo loah, pond loah, oriental weather loah, dan oriental weatherfish. Dojo loah telah menjadi spesies invasif utama di sebagian besar wilayah Amerika Serikat, Kanada, Australia, Eropa, dan Asia. Dipercayai bahwa pelepasan dari akuarium, aquaculture, dan penggunaan sebagai ikan pakan yang populer telah menyebabkan dojo loah berdampak pada banyak ekosistem alami dan rantai makanan yang dihasilkannya. Dojo loah telah mengalami hibridisasi untuk tujuan penelitian serta dengan cara alami. M. mizolepis dan Paramisgurnus dabrianus adalah dua spesies utama yang telah diketahui berkembang biak dengan Misgurnus anguillicaudatus. Selain itu, ikan ini dihargai karena nilai pengobatannya dan sebagai sumber makanan utama di beberapa negara. Habitat alami dojo loah. Dojo loah adalah satwa asli sebagian besar Asia Timur, termasuk Korea, Cina, Jepang, dan sebagian Vietnam. Ikan air tawar ini dapat ditemukan di sungai besar, sungai kecil, dan rawa yang tenang dan dangkal. Substrat biasanya ditutupi dengan serasa daun atau lumpur yang memungkinkan loah untuk bersembunyi dan menggali. Lingkungan alami mereka sangat dipengaruhi oleh musim, dengan kadar oksigen dan arus air bervariasi pada waktu yang berbeda dalam setahun. Dojo loah telah mengembangkan usus dan kulit khusus untuk membantu asupan oksigen dari atmosfer jika kadar oksigen terlarut habis dalam kolom air. Jika ini terjadi, Anda mungkin melihat ikan dojo loah berenang di permukaan air untuk mencari udara. Pada saat yang sama, mereka mampu mengeluarkan gas usus. Dojo loah juga telah diketahui bertahan dari periode waktu sementara keluar dari air dengan tetap terkubur dalam lumpur yang lembut. Identifikasi dojo loah. Ikan dojo loah kadang-kadang salah diidentifikasi sebagai spesies loah lain, namun mereka cukup mudah dibedakan jika Anda tahu apa yang Anda cari. Ikan mirip belut ini hadir dalam berbagai warna, tetapi paling sering akan ditemukan dalam variasi sanditan. Dengan bintik-bintik coklat dan hitam yang lebih gelap di sepanjang daerah punggung mereka. Perut bagian bawahnya berwarna putih atau krem yang lebih terang. Mereka juga memiliki barbel yang sangat jelas di sekitar mulut mereka. Salah satu variasi warna yang lebih diminati para penggemar hobi adalah variasi emas yang dibiakkan secara komersial. Panjang keseluruhan dojo emas relatif sama, tetapi alih-alih daerah berpunggung gelap, mereka berwarna kuning indah dengan warna oranye. Kedua variasi ini akan rukun dalam akuarium selama mereka sama-sama dojo loah. Betina umumnya lebih besar daripada pejantan, namun jantan memiliki sirip dada yang membesar dan pola horizontal di belakang sirip punggungnya jika dilihat dari atas. Ukuran dojo loah. Dojo loah dapat mencapai panjang 30 cm saat sudah dewasa. Ikan ini juga dapat hidup sampai berumur 10 tahun. Meskipun ini berada di bawah kondisi akuarium dan air yang murni, dan jauh lebih mungkin bagi ikan dojo Anda untuk hidup rata-rata 5-8 tahun. Jika dipelihara dengan ikan tropis lain yang membutuhkan suhu air lebih tinggi, perkirakan dojo loah Anda memiliki umur yang jauh lebih singkat, hanya hidup 2-4 tahun. Akuarium dojo loah. Meskipun mudah untuk dirawat, ikan dojo loah memiliki beberapa kebutuhan akuarium khusus sendiri. Meskipun tidak mungkin bahwa dojo loah Anda akan tumbuh hingga ukuran maksimum 30 cm, selalu lebih baik untuk memiliki lebih banyak ruang daripada tidak cukup. Ukuran akuarium minimum yang disarankan untuk satu ekor dojo loah adalah 150 liter dan akuarium 200 liter lebih baik. Beberapa penghobi beruntung memiliki dojo loah di kolam luar ruangan.
tetapi perlu diingat ikan ini adalah ahli melarikan diri yang luar biasa. Meskipun ikan ini dapat tahan terhadap suhu paling ekstrim, mereka paling cocok hidup dalam kisaran suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius. Suhu tidak boleh berfluktuasi terlalu banyak, dan tidak boleh berubah secara drastis sepanjang hari, karena ini pasti akan membuat ikan stres. Terlepas dari kemampuannya untuk beradaptasi, pH air perlu dipertahankan antara 6,0 sampai 8,0 dengan kekerasan air lunak sampai sedang. Substrat lunak dan berlumpur diperlukan untuk memungkinkan dojo loah Anda menggali ke dalam pasir dan kerikil. Dan substrat kasar lainnya dapat membuat ikan Anda stres karena tidak dapat bersembunyi dan menampilkan perilaku alami. Banyak tanaman dan batu lembut serta kayu apung juga harus digunakan untuk membuat tempat persembunyian tambahan. Dojo loah membutuhkan ruang antara permukaan air dan tutup akuarium, sehingga ada ruang bagi mereka untuk menghirup udara atmosfer jika perlu. Teman seakuarium. Salah satu hal paling penting untuk dipertimbangkan ketika memelihara dojo loah adalah ikan damai yang akan cocok dengan ikan tropis. Mereka tidak akan berkembang dalam suhu yang dibutuhkan oleh ikan yang sama. Dojo loah juga lebih suka pencahayaan redup dan aliran air yang lebih rendah, yang perlu dipertimbangkan juga. Ini dapat membuat memelihara dojo loah di akuarium Anda sedikit lebih sulit, namun itu tidak berarti Anda tidak dapat memiliki ikan lain. Ikan-ikan ini suka dipelihara berkelompok, dan akan baik-baik saja jika dipelihara dalam akuarium bersama spesies mereka sendiri. Meski setiap ikan berbeda, tampaknya dojo loah suka dekat dengan ikan serupa lainnya. Selalu pastikan bahwa spesies yang Anda incar cocok dengan persyaratan suhu air dojo loah dan cukup ruang yang dialokasikan. Ikan penggigit sirip yang lebih agresif harus dihindari. Ingat, jangan pernah menempatkan ikan tropis dengan ikan dojo Anda, karena spesiesnya akan tidak cocok soal suhu air yang disukai. Makanan dojo loah. Dojo loah sebagian besar adalah karnivora, artinya mereka bertahan hidup, terutama dari makanan yang mengandung daging, seperti serangga kecil, telur, dan krustasea lainnya. Terlepas dari pilihan makanan mereka, mereka cenderung tidak terlalu pilih-pilih dalam hal perawatan akuarium. Sebagian besar dojo loah akan memakan makanan apapun yang dilewatinya di dalam air, karena mereka terutama menempel di dasar akuarium. Anda harus memberi dojo Anda berbagai makanan hidup, beku, dan kering, seperti cacing, cacing tanah, cacing darah, dan lainnya, artemia, dan makanan berdaging lainnya. Bukanlah hal aneh untuk melihat ikan Anda secara teratur mencari-cari makanan di bagian bawah akuarium Anda di antara waktu makan. Jika Anda mengalami kesulitan memastikan bahwa ada cukup makanan sampai ke dasar akuarium Anda, cobalah memberi makan dojo loah Anda dengan pelet tenggelam. Itulah tadi pembahasan tentang ikan dojo loah. Semoga informasi video ini bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video lainnya, terima kasih.